Sungguh beda cara menyusun sejarah bangsa antara Profesor Malaysia dan Indonesia. Profesor Malaysia cenderung berilusi. Tiba-tiba menarik garis di peta, termasuk wilayah negara lain, dan menamainya dengan sebutan alam Melayu. Kemudian, barulah mendalami kebudayaan dalam wilayah imajinasi itu. Profesor Indonesia menggali kebudayaan dan sejarah dari bumi Indonesia sendiri. Dari wilayah kedaulatan Indonesia sendiri. Selanjutnya, video mengenai hal ini bisa ditonton bersama kakak cantik. Hai teman-teman, jumpa lagi. Buat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kami akan menampilkan video mengenai sejarah Indonesia. Ada video presentasi yang menarik yang disampaikan oleh Profesor Agus Aris Munandar. Beliau adalah guru besar di Universitas Indonesia. Ada 2 video yang akan kami tampilkan secara berseri. Dan kali ini adalah video yang pertama. Yuk langsung kita simak aja ya. Indonesia itu mengalami berbagai proses pembentukan dan proses pengubahan yang berbeda dari negara-negara lain. Mengubah Indonesia adalah mengubah aspek-aspek yang cukup banyak. Misalnya kebudayaan, politik pemerintahan, interaksi dengan bangsa lain, ekonomi, seni, dan sebagainya. Diawali dengan masa prasejarah, lalu menyusul masa Hindu-Buddha atau masa klasik, lalu berkembang agama Islam, lalu masuk ke era kolonial, dan akhirnya menjadi Republik Indonesia. Awalnya merupakan kelanjutan masyarakat Austronesia yang berdasarkan pada sistem monokultural. Ketika mereka telah menetap di berbagai wilayah di Kepulauan Nusantara, mulailah dikembangkan corak kebudayaannya sendiri-sendiri. Persentuhan dengan kebudayaan asing, India dan Cina, dilakukan dengan dialog terbuka, tanpa paksaan. Ini adalah alur perlayaran antara India dan Cina pada awal protosejarah itu, yang berhubungan dengan penduduk Nusantara. Dari India datang ke Nusantara dan sebaliknya. Oleh karena itu lalu kita mendapat pengaruh dari luar yang pertama sekali, yaitu pengaruh dari India. Pada awalnya berdiri di Nusantara itu berdiri 2 kerajaan paling awal, yaitu Tarumanagara dan Kutai Kuno. Kedua kerajaan itu menerima pengaruh kebudayaan India yang datang, yaitu ajaran Weda kuno, Buddha, dan Hindu Trimurti. Masa itu telah berkembang perdagangan dengan Cina dan Niagawan India dan daerah-daerah lain di Nusantara. Kedua kerajaan itu juga meninggalkan prasasti-prasasti, arca, dan bangunan suci keagamaan. Misalnya prasasti Yupa yang bisa kita lihat ini, lalu ada arca Buddha Sempaga yang ditemukan di Sulawesi Barat, menunjukkan bahwa jalur pelayaran masa itu sudah melampaui Indonesia Barat sampai ke wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Lalu ada Candi Blandongan, itu peninggalan Tarumanagara yang ada di Rengas Dengklok, Karawang. Menyusul kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan Nusantara yang pertama, merupakan kerajaan maritim yang pertama, mengembangkan agama Buddha yang mengajarkan konsep ahimsa. Sekitar 1000 biksu konon tinggal dan mempelajari agama Buddha Sriwijaya. Demikian laporan Itsing, seorang pendeta Buddha Cina yang tinggal selama 6 bulan di Sriwijaya. Ini adalah wilayah kekuasaan Sriwijaya dan jalur-jalur pelayarannya. Juga ada tinggalan prasasti-prasasti masa itu. Prasasti Telaga Batu, arca Buddha di Bukit Siguntang di Palembang, prasasti Kota Kapur, dan lain-lain lagi. Menyusul pada abad 8-10 Mataram kuno, yang mengembangkan agama Hindu-Buddha dengan meninggalkan banyak candi besar kecil, menghasilkan bentuk seni rupa yang penuh estetik, relief, arca-arca, ornamen yang anggun, dan merupakan puncak kesenian Hindu-Buddha di Asia Tenggara. Mengadakan hubungan baik dengan daerah-daerah Nusantara, Semenanjung Malayu, Champa, Khmer, serta hubungan perniagaan dengan India dan Cina. Pada relief di Candi Borobudur, kita bisa melihat perahu-perahu besar, perahu-perahu layar Mataram kuno yang dipahatkan dengan detail. Dan pada relief di candi yang sama kita bisa melihat kehidupan masyarakat masa Mataram kuno, adanya perawatan orang sakit, pelayanan kepada bangsawan,
dan sebagainya. Lalu di Jawa juga sesudah Mataram berkembang kerajaan Kadiri pada abad 11-12. Dari data prasastinya kita bisa melihat bahwa kerajaan Kadiri itu mengadakan hubungan-hubungan juga dengan berbagai macam etnik di Nusantara, Cina, dan lain-lain. Menyusul kerajaan Singosari abad 13. Kerajaan ini telah berhasil menggabungkan dua agama besar, yaitu agama Hindu Saiwa dan Buddha, yang di tanah asalnya di India, kedua agama itu berkonflik dan bersaing. Tetapi di tanah Jawa, di masa Singosari, ya, kedua agama itu bergabung jadi satu. Pranata agama Hindu dan pranata agama Buddha memang masing-masing masih ada, tetapi kedua hakikatnya bersatu menjadi Siwa Buddha Tapwa. Dan inilah bangunan-bangunan candi yang menggabungkan dua nafas agama, baik agama Hindu dan agama Buddha. Sesuatu hal yang langka di India, tetapi di Jawa terjadi. Dua agama itu bergabung dalam bangunan-bangunan candi yang sama. Satu bangunan dengan dua agama. Sampailah kita, Nusantara itu pada kerajaan Hindu-Buddha yang terbesar, Kerajaan Majapahit. Merupakan kerajaan Nusantara yang kedua sesudah Sriwijaya. Majapahit mempersatukan dan melindungi Nusantara. Pada peta itu kita bisa melihat wilayah yang mengenal dan mengakui Majapahit dari urian negara kita, negara Kertagama, suatu kitab yang disusun oleh Empu Prapanca dan selesai diubah 1365, menceritakan tentang pengaruh Majapahit yang dikenal hingga seluruh Nusantara, Asia Tenggara, Filipina, dan lain-lain. Jadi Majapahit itu sungguh berjaya pada masanya. Pada gambar ini kita bisa melihat ilustrasi dari Keraton Hayam Wuruk atau Raja Sanagara di Majapahit berdasarkan uraian dari kitab Nagara Kertagama. Keratonnya terbagi 3, ada beberapa bangunan, dan di depannya ada tanah lapang, dan seterusnya. Masa Majapahit juga meninggalkan banyak sisa kemegahannya. Nah, ini beberapa candi yang berasal dari masa Majapahit dan menunjukkan bahwa Majapahit itu memang maju di bidang keagamaan, arsitektur, seni rupa, dan lain-lain, dan juga diakui di seluruh Nusantara dan Asia Tenggara. Itulah teman-teman perjalanan bangsa kita hingga zaman kerajaan Majapahit. Prosesnya jelas, gamblang, tak ada yang ditutup-tutupi. Semua digali dari wilayah Indonesia itu sendiri, bukan wilayah negara lain. Tak ada sejarah yang menonjolkan agama, suku, atau ras tertentu. Pengalaman politik nenek moyang kita dalam mengelola kerajaan terbukti menitis ke anak cucu hingga kita mampu membentuk negara Indonesia. Yuk kita lanjut lagi ya teman-teman. Kita pindah ke Malayu. Di Sumatera Barat berkembang kerajaan Malayu Pagaruyung. Rajanya yang terkenal adalah Aditya Warma. Raja ini masih berkerabat dengan Raja-Raja Majapahit. Dan pada abad ke-14, Malayu, Sumatera Barat itu raja-rajanya memeluk agama Buddha. Tantrayana, sama juga yang dikenal di Majapahit. Salah satu arca besar yang menggambarkan Aditya Warma ditemukan di daerah Padang Roco di Sungai Langsat, Sumatera Barat, sekarang disimpan di Museum Nasional di Jakarta. Dan banyak prasasti juga yang dihubungkan dengan tokoh Aditya Warman tersebut. Bali kuno. Bali kuno juga mempunyai banyak kerajaan. Sesudah kerajaan Singamandala di pedalaman Pulau Dewata berkembang, abad 18-13, rajanya yang terkenal dari Singamandala antara lain adalah Darmodayana Warmadewa atau Raja Udayana. Pada abad 14-15, Bali menjadi bagian dari kemegahan Majapahit. Pada awal abad ke-16, Bali kemudian terbagi menjadi beberapa wilayah kerajaan, antara lain Singaraja, Mengwi, Gianyar, dan Plungkung, sampai kemudian pengaruh Belanda datang ke Bali di awal abad 20. Ini adalah beberapa monumen arkeologis peninggalan kuno dari kejayaan masa Hindu-Buddha di Bali. Ada Gua Gajah, ada Candi Tampak Siring,
ada Purayahulu, dan sebagainya. Jadi saudara-saudara, masa klasik atau masa Hindu-Buddha Indonesia itu mengajarkan pencapaian peradaban pertama yang akan diteruskan hingga sekarang, antara lain menghasilkan dokumen tertulis, prasasti, dan sejumlah karya sastra. Sebelumnya kita tidak mengenal tulisan, karena masa prasejarah, protosejarah. Jadi tulisan pertama yang kita kenal berasal dari India, yaitu aksara Pallawa. Nanti menyusul aksara Arab dan menyusul aksara Latin. Nah, aksara pertama yang membuat nenek moyang kita bisa melakukan dokumentasi tertulis adalah aksara Pallawa, yang kemudian menurunkan bentuknya menjadi aksara Jawa kuno, Bali kuno, Lampung, Bugis, Makassar, Batak, dan sebagainya. Itu adalah turunan dari aksara pertama. Kedua, yang diajarkan dari masa klasik adalah sistem bernegara, membentuk kerajaan-kerajaan pertama yang semula tidak dikenal. Sistem kerajaan itu lalu dikenal. Sistem kerajaan tersebut terus berlanjut hingga masa Islam, dan akhirnya sistem bernegara itu sampai sekarang kita mengenal sistem bernegara. Jadi sistem bernegara paling awal itu dikenal pada masa klasik Indonesia. Yang ketiga, mengembangkan pencapaian estetik yang diekspresikan dalam berbagai karya seni yang terus dikagumi dan menjadi acuan hingga sekarang. Kalau kita lihat dalam Bagan, terjadi pergeseran sifat kebudayaan yang dilakukan sejak masa prasejarah hingga zaman dikenalnya tulisan atau zaman sejarah. Pada masa prasejarah, nenek moyang kita tunggal, orang-orang Austronesia mengembangkan monokultural. Kemudian masa klasik Indonesia, zaman klasik Nusantara, mengembangkan multikultural dengan banyak kerajaan. Begitupun pada masa perkembangan Islam. Islam dan tampilnya kerajaan-kerajaan Islam yang juga mengembangkan kebudayaan-kebudayaan lokalnya, tetapi mereka masih tetap saling berinteraksi. Begitulah sejarah Indonesia hingga peradaban Hindu-Buddha. Sekali lagi, semua sejarah digali dari negara kita sendiri, bukan wilayah negara lain. Pada tayangan berikutnya, kami sajikan tahap peradaban Islam hingga Indonesia merdeka. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya teman-teman. Merdeka!